Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Agung Setiawan, mahasiswa program Pasca Sarjana Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Saat ini, banyak yang selalu bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan teori behavioristik. Yang pada intinya, teori behavioristik adalah teori yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara konkret. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang teori behavioristik ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa-siapa tokoh yang mencetus atau tokoh yang menganut tentang teorinya. Ada banyak tokoh yang menganut terkait teori ini. Namun, pada video ini saya akan membahas beberapa tokoh saja. Pertama, Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah tokoh behavioristik yang pertama. Beliau adalah psikolog Amerika pertama yang menerima semua pendidikan di Amerika. Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874. Beliau merupakan psikologi yang berkebangsaan Amerika dan beliau mengembangkan karirnya di Columbia University. Dan beliau meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Thorndike memahami teori behavioristik ini yaitu sebagai proses interaksi antara stimulus atau respon. Dari stimulus ini ada pikiran dan perasaan. Lalu respon ada perubahan tingkah laku akibat pembelajaran yang diamati dengan kasat mata atau kondisi konkret. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog berpengaruh yang sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan modern. Dia mungkin paling terkenal dengan eksperimen kotak teka-tekinya yang terkenal dengan kucing yang mengarah pada perkembangan hukum efeknya. Edward Thorndike terkenal dengan hukum efek, sering disebut bapak psikologi pendidikan modern, juga adalah penelitian hewan, dan termasuk teori belajar coba-coba. Inilah biografi terkait dengan Edward Lee Thorndike. Kemudian tokoh yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah tokoh behavioristik kedua. Pavlov lahir di Ryazan di Rusia Tengah dan merupakan anak pertama dari 11 bersaudara. Ayahnya adalah pendeta desa, lahir pada 14 September 1849 dan terkenal dengan julukan Pavlov. Beliau merupakan fisiologi sekaligus dokter yang berasal dari Rusia. Pavlov ini terkenal dalam pembahasan teori behavioristik dikarenakan percobaan terhadap anjing. Beliau meninggal pada 27 Februari 1936. Ivan Pavlov adalah seorang ahli fisiologi Rusia yang paling dikenal dalam psikologi karena penemuannya tentang pengkondisian klasik. Selama studinya tentang sistem pencernaan anjing, Pavlov mencatat bahwa hewan mengeluarkan air liurnya secara alami saat disajikan makanan. Namun, dia juga mencatat bahwa hewan mulai mengeluarkan air liur setiap kali mereka melihat jas lab putih dari asisten eksperimen. Melalui pengamatan inilah, Pavlov menemukan bahwa dengan mengaitkan penyajian makanan dengan asisten lab terjadi respon terkondisi. Penemuan Pavlov ini memiliki pengaruh besar pada ilmu psikologi. Pavlov juga mampu menunjukkan bahwa hewan dapat dikondisikan untuk mengeluarkan air liur dengan suara nada juga. Ivan Pavlov terkenal karena yang pertama, pengkondisian klasik, kedua, penelitian tentang fisiologi dan pencernaan, dan yang ketiga, 1904 hadiah Nobel dalam fisiologi. Selanjutnya, Albert Bandura. Albert Bandura merupakan tokoh yang cukup terkenal di dunia psikologi pendidikan, terutama dengan teori pembelajaran sosial yang konsep dalam teori behavioristik yang menekankan pada kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Bandura ini merupakan ahli teori belajar behavioristik yang paling muda dan seorang psikolog lulusan University of British of Columbia, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Stanford dan Universitas Iowa.
Albert Bandura lahir di Mundare, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil hingga Bandura menempuh pendidikan di sana. Keterbatasan pendidikan di kota terpencil seperti ini menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki motivasi dalam hal belajar. Albert Bandura kemudian melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia. Pada awalnya, Bandura memiliki jurusan ilmu biologi dan minatnya dalam psikologi terbentuk secara tidak sengaja. Setelah lulus, Bandura diterima bekerja di Stanford University. Saat itu juga, berbagai penelitian mulai dijalankan dan dikembangkan. Di tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor. Inilah salah satu tokoh yang ada di teori behavioristik. Kemudian tokoh selanjutnya adalah B.F. Skinner. Skinner lahir pada 20 Maret 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Beliau adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Berdasarkan biografi, ayah Skinner adalah seorang pengacara, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Manetho, dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden 2. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, operant conditioning. Teori belajar ini menurut Skinner adalah hubungan antara respon dan stimulus yang terjadi melalui sebuah interaksi dengan sekitar lingkungannya, kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Inilah beberapa tokoh dari teori behavioristik yang sempat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.